Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, dapat dibanggakan sepuh dan bini sepuh dan para pimpinan organisasi kemitraan yang hadir di Jawa Barat, khusus Bapak Ketua. Mohon izin Pak. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, saya diminta untuk memberikan materi yang luar biasa. Ini merupakan sebuah pengalaman yang pertama buat saya, memberikan materi di Gedung Indonesia Menggugat. Berarti saya selaku ketua panitia bersama dengan Kari dan Ibu Sri, kenapa melaksanakan kegiatan ini di Gedung Indonesia Menggugat? Karena banyak hal yang hari ini kita gugat, begitu ya, dengan situasi dan kondisi kebangsaan hari ini. Dan yang luar biasa, hari ini saya berhadapan dengan para sepuh dan bini sepuh, ada Pak Ondo, ada Pak Tony. Beliau ini adalah para purnawirawan. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kita kembali semua, bahwa kalau kita berbicara tentang esensi purnawirawan, justru banyak mungkin boleh jadi purnawirawan juga tak tahu artinya purnawirawan itu apa. Saya hanya ingin mencoba mengingatkan bahwa purnawirawan itu adalah pejuang yang sudah selesai bertugas. Itu nggak beda seperti saya selaku aparatur sipil negara, jadi ASN, akan juga bergabung di organisasi namanya PWNI, Persatuan Werdatama. Werdatama, banyak juga pensiunan ASN nggak tahu artinya Werdatama itu apa. Karena Werdatama itu adalah manusia paling utama. Jadi purnawirawan itu adalah pejuang yang setelah selesai bertugas, lalu Werdatama itu manusia paling utama. Kalau hari ini orang memaknai kehormatan dan kemuliaan itu diukur oleh pangkat, jabatan, kedudukan, atau harta sekalipun yang dimiliki, saya sedih dan prihatin. Karena sesungguhnya kehormatan itu apabila seorang ASN menjadi seorang Werdatama, apabila seorang TNI menjadi seorang purnawirawan. Faktanya hari ini kita melihat secara kasat mata bahwa banyak orang mengejar kehormatan, ujungnya tidak terhormat karena memaknai kehormatan yang dari pangkat dan jabatan. Sepakat kepada itu? Kalau kita sepakat, kita tepuk tangan semuanya. Jadi saya memperhatikan Pak Ketua bicara tentang generasi Z. Nah, aku kan medik generasi Z. Pak, saya dari tadi ya, pada saat Pak Deddy manggil saya Kang Hedi, saya yakin ada masa lalu buat ini. Ya, mungkin namanya Hedianti, tidak begitu kan, kita nggak pernah tahu ya, ternyata Pak Ketua punya kenangan dengan Ibu Hedi misalkan gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara generasi, saya hanya ingin menyampaikan begini. Generasi itu kalau bahasa sekarang, hapunten, ada sepuh dari sepuh, upami di lembaga pendidikan, kita seringkali mengenal yang namanya fase generasi. Selalu dikaitkan dengan revolusi industri. Ini buat adik-adik Mahawarman dan kuliah, kan selalu bicara tentang revolusi industri. Tapi banyak sekali dosen yang mengajarkan di kampus tentang revolusi industri. Baru pada saat kita harus ke mahasiswa, Pak, ada revolusi industri itu naon? Revolusi ini begitu kita ngerti. Revolusi industri itu revolusi. Lain gitu kan? Padahal sesungguhnya revolusi industri itu adalah cara pandang kita melihat manusia, Pak Tony, sebagai alat produksi. Saya ingin balik ke belakang. Pada saat zaman dulu, Bapak dan Ibu, itu nggak ada yang namanya teknologi, nggak ada yang namanya mesin, sehingga semua aktivitas kegiatan produksi itu dilakukan oleh manusia. Makanya kita mengenal generasi demi generasi. Mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan film Ocean, begitu Bu Aci, film Ocean, film Ocean itu menceritakan tentang revolusi industri, fase generasi. Jadi pada saat Ocean kecil, dia jadi anak yatim piatu, dia harus ngambil kayu bakar, lalu dia harus bawa untuk masak sampai dia harus. Tapi generasi sekarang tidak lagi mengalami hal serupa itu. Jadi pada saat bicara revolusi industri, fase, jadi Pak Ketua, bicara fase generasi itu berawal dari fase silent generation. Siapa itu silent generation? Saya yakin di sini sepertinya juga nggak banyak silent generation, walau alam. Mungkin juga banyak ya Pak ya. Jadi silent generation itu seperti Pak Ondo, lalu juga Pak Tony, adalah silent generation yang usianya itu sebelum tahun 46. Itu silent generation. Kalau disebut dalam bahasa ilmiah itu adalah free boomers. Lalu muncul generasi baby boomers. Nah, generasi baby boomers itu yang lahir tahun 46 sampai tahun 64. Itu Pak. Jadi kalau ada yang lahir tahun 46 sampai tahun 64, itu generasi baby boomers. Lalu lahir generasi X. Siapa itu generasi X? Generasi X itu adalah orang yang lahir tahun 65 sampai tahun 80. Nah, saya generasi X, tapi bukan yang 65 Pak, tapi yang 80. Boleh kan? Jadi generasi X itu adalah generasi yang lahir di tahun 65 sampai tahun 80. Tahun 81 sampai tahun 96 muncul generasi Y yang kita sebut dengan generasi milenial sekarang. Nah, dari generasi Y lahir generasi Z. Dari tadi Pak Ketua terus bicara generasi Z. Ternyata generasi Z itu lahir tahun 97
sampai 2012 gitu kan. Nah terus kata Pak Ketua tadi menarik, kalau udah ada generasi Z, makanya generasi kadipuna terus next generation aja. Ternyata Pak, berapa ahli di dunia ini membuat fase generasi itu sampai ke generasi kembali dari Z ke apa. Jadi ternyata generasi Z itu sekarang sudah punya junior namanya generasi Alpha. Siapa itu generasi Alpha? Cucu, cicit, bapak dan ibu. Generasi Alpha itu yang lahir tahun 2013 sampai tahun 2025 saja, sampai tahun ini. Tahun besok, tanggal 1 Januari, lahir seorang bayi merah, Pak. Maka dia disebutnya generasi beta. Jadi kembali lagi ke generasi A, B. Walau alam bisawab. Tapi yang menjadi persoalan pada saat bicara generasi silent generation, Pak Ondo, lalu Pak Tony, lalu Bapak pada saat ini sebutnya, belum balik dia. Nah, jadi pada saat muncul generasi silent generation tadi saya sebutkan bahwa pada saat muncul generasi yang kita sebut dengan generasi beta tadi, Pak, ini menunjukkan bahwa kalau lihat dari intervalnya dari silent generation sebelum tahun 45, lalu tahun 46 lahir generasi baby boomer, 46 sampai tahun 64, kan panjang waktu senak, laris Ibu. Ayah kira langkung seberapa tahun? Kira langkung 20 tahun. 364, 365, Dugika tahun 80, lumayan Sami oke. Kira langkung seberapa? 25 oke Sami. Lalu pada saat generasi Z 97 ke 2012 cukup lama juga. Tapi yang luar biasa Bapak dan Ibu, generasi Alpha ke generasi Beta umurnya cuma 5 tahun. Ada pertanyaan, kebetulan saya dosen sospol, jadi saya membuat sebuah analisa, kenapa kok bisa generasi yang lahir tahun 2026 ini kok interval waktu dari generasi terakhir Alpha ini cuma 5 tahun, Pak. Sedangkan Bapak ke generasi selanjutnya kan cukup panjang, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Tapi dari generasi 2006 nanti itu dengan 2025 yang merupakan generasi Alpha ke Beta itu cuma 5 tahun. Ternyata inilah perkembangan revolusi industri Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, Emut, Kapungkur, Ibu Sun yang demen lagu naik kereta api tut tut tut, itu adalah revolusi industri di saat lokomotif mengeluarkan uap. Tapi sekarang lagunya berubah. Itu harus ada hak cipta baru tuh, karena sekarang lagunya naik kereta api bus bus bus, karena dirubah dari lokomotif uap menjadi listrik, Pak. Itu perjalanan revolusi industri maksud saya. Nah berarti kesimpulannya kita nggak bisa bayangkan generasi beta nanti yang lahir tahun 2026, Masya Allah, mungkin boleh jadi mereka tinggi ilmunya tapi minim adab. Oleh karena itu, kenapa kami atas instruksi Pak Ketua menggagas kegiatan ini? Nanti insya Allah tahun depan kami bersama dengan Pak Adi, dengan Bu Sri dan teman-teman sekretariat akan mencoba untuk mengetukturkan nilai-nilai kejuangan itu pada generasi Z. Karena begini Bapak dan Ibu, kenapa anak sekarang kok tidak lebih aware dibandingkan Bapak dan Ibu? Jadi kalau tadi kita berbicara purnawirawan sebagai pejuang yang sudah selesai bertugas, Wredatama itu adalah manusia paling utama, saya menitipkan kehormatan Bapak dan Ibu hari ini sebagai sepuh belum tuntas, Pak. Karena Bapak dan Ibu baru tuntas di saat Bapak dan Ibu sudah masuk ke yang lain. Tapi semasa Bapak dan Ibu masih ada, masih sehat, wariskan Pak nilai-nilai kejuangan untuk pada anak cucu kita. Karena bangsa ini tidak akan mungkin bisa tegak tanpa ada warisan nilai kejuangan. Nah, yang jadi persoalan pada saat berbicara nilai kejuangan, badai kumaha ayeuna marurang kali aware, Pak. Bayangkan Bapak dan Ibu, Kapungkur, Pak, lucu pas misalkan Bapak Emut zaman Kapungkur, Bapak gaduh TV di bumi, kan eta teh taros-taros sana tetangga ari maneh boga TV teh di imah nya boga tuh maneh TV-na hitam putih berwarna nya berwarna tuh namun berwarna pakai hordeng atau henteu anu dipisah teh dengan Pak. Coba sekarang kalau Pak Sugandi sama Pak Yaya ngadongeng eta zaman ayeuna ari Pak Yaya jeung Pak Sugandi dika asa kamsu upaya bisa ngomongkeun ke TV keneh gitu kan ayeuna mah geus usum. Dulu punya telepon rumah, bangga banget kita merasa strata sosial kita tinggi. Hari ini yang masih pakai telepon rumah, kamsu upai banget. Berbeda halnya dengan kondisi hari ini. Itulah perkembangan teknologi, Pak. Ternyata ini membawa implikasi, akhirnya muncul sebuah transformasi teknologi digital yang kita kenal hari ini. Sehingga anak-anak kita ini lebih nyaman, gitu kan, bergaul dengan dunia maya. Saya seringkali berseloroh dulu, cuma Pak Ridwan kamu saya dipanggil ke ruangan kerjanya Pak Dini.
Kami ini katanya satu-satunya pejabat Kota Bandung yang nggak punya akun Twitter, akun Facebook, akun Instagram, cuma kami kan itu kayak anti sosial media. Oh enggak, saya tidak anti sosial media. Grup WhatsApp sampai 100 Pak, saya juga bingung tiap hari ngecek sebelum itu. Tapi yang menurut pandangan saya, orang yang bermain di dunia maya itu kecenderungan agak sedikit egosentris Pak. Ya Pak Suwartono, agak sedikit apatis, akan mungkin boleh jadi skeptis, karena yang paling benar menurut pandangan saya bukan bermain di dunia maya, tapi bermain dengan maya di dunia. Nah, jangan dulu suuzon nih Pak. Bermain dengan maya di dunia itu maksudnya ketemu seperti ini, berinteraksi sama manusia. Gitu Pak, saya kalau seuzon ajarkan saya dengan maya di dunia. Jadi maksudnya Kang Aceh, konsepsi dunia maya itu bukan serta-merta kita mengasumsikan bahwa dunia maya itu dunia abstraktif, nggak jelas siapa yang kita interaksikan. Makanya akhirnya manusia hilang esensi kemanusiaannya. Pada saat manusia hilang esensi kemanusiaannya, kita nggak paham lagi kita sebagai makhluk sosial. Hari ini punten, zaman bapak ibu menuju pas jantan generasi muda zamannya pada saat itu ayah wargi, ayah rencang tedamang ngabring ada tes kelas ngabujeng kanu tedamang ya Bu ya. Tapi hari ini anak-anak kita ada temannya yang sakit, dia cukup copy paste GWS ya guys, baru dikirim nanti ke grup mugrik, oh didinya cagak gara-gara keluar. Oh kok ngirim ucapan gancang cager tapi ngirimnya ke grup batur di mana mugrik udah didinya nya cager terus ini situasi dan kondisi yang menurut pandangan saya nggak bisa dibiarkan. Pada saat generasi muda kita sekarang lebih cenderung memanfaatkan teknologi informasi tadi tanpa dia sadari bahwa dia sudah hilang dari sisi kemanusiaan, makanya muncul berbagai persoalan kepada dia. Tadi yang menarik Pak ini menyampaikan tentang esensi suksesi kepemimpinan. Saya kebetulan kemarin baru saja selesai pendidikan Lemhanas. Jadi saya sudah jadi anggotanya Pak ini sebagai alumni Lemhanas Republik Indonesia. Jadi pada saat saya bicara di Lemhanas, saya bilang begini, kalau kita sebagai seorang muslim, Bapak dan Ibu, kalau sekarang ada yang bilang muslim, saya bicara tentang keyakinan agama saya. 1500 tahun yang lalu, Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu nggak pernah tuh Pak, begitu kan, membuat tim sukses supaya dirinya sukses jadi khalifah. Beliau nggak pernah bikin baligo, enggak. Tapi kenapa hari ini, gitu kan, bahwa apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau syariatkan menjadi syariat kita sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwa dulu bukan elektabilitas yang kita kejar, yang kita kejar pada masa itu adalah etikabilitas dan intelektualitas. Yang jadi persoalan, suksesi demokrasi kepemimpinan kita hari ini bergeser dari etikabilitas dan intelektualitas jadi elektabilitas. Elektabilitas itu kan kesukaan Pak, keterpilihan. Sekarang kalau kita punya uang banyak, kita bisa bagi-bagi sembako, Pak Tony, orang bisa terpilih, padahal nggak jelas kapasitasnya. Sekarang ada contoh Pak, pada saat kita sholat berjamaah, saya belum pernah lihat Pak, mungkin upami dinten Jumaah orang Bandungan sampai-sampai Pak. Pada saat orang terus ayah di Sapang Payuna, ayah anu telat datang ke masjid, masih kena wudhu, dapat aja rumpat kata di tempat wudhu, Halik semua, ayah jadi imam. Asal jangan pernah masuk buku Quran sholat, jangan pernah. Justru pas sorong-sorong, udah begitu yang lucu itu sap udah berdiri baris rapi gitu, udah pada saat duduk imam, banget Pak Denny. Cing aduh Kang Medi budak ngora atau diajar jadi aduh Pak bisa hatam itu diskusi tapi pada saat nanti akhirnya Kang Adi hidang kahara jadi imam itu protes orangnya banyak. Pada saat ternyata imam itu batal wudhu Pak Bu, karena yang namanya imam dalam sholat gak pernah ada yang namanya imam itu safnya sama dengan makmum, pasti safnya di depan makmum dan selalu dikasih fasilitas pakai mimbar imam. Dan kalau ada karpet, itu karpet yang terbaik yang disingapkan untuk imam. Berarti menunjukkan tidak ada satupun pemimpin di muka bumi ini yang tidak mendapatkan hikmat dari orang-orang yang dipimpin. Pasti dia dapat hikmat Pak. Yang jadi masalah sebaliknya, apakah pemimpinnya berhikmat pada orang yang dipimpinnya? Ini menjadi persoalan Pak. Pada saat dia memimpin sholat, batal wuduna Pak. Tadi wudhu dengan nonton Piala Dunia, lebet angin Pak. Gitu. Pak Imam bukan lebet angin. Bahasa Sunda itu naon? Hitut, hari lemesna hitut itu naon? Rek dilemes hari bawa kene ngaranna hitut. Ya, jadi hitut ya. Tapi kalau rasa hitut nanti teu disada.
jeung teu bau melebes gitu teu disada jeung teu bau kulantaran ngeunah jadi imam ngahenen we. Padahal kalau seorang imam yang berhikmah pada saat dia batal wudunya dia minta makmum di belakangnya menggantikan posisi sebagai imam. Tapi kan ulang 7 sujud ya. Nah, 7 sujud langsung kabur lah. Nah, itu pengalaman pada itu diganti makmum. Sujud aja. Jadi Bapak dan Ibu, UID kepada persoalan tadi. Kalau imam yang berhikmat pada saat dia sudah batal wudunya Pak, sekalipun kentutnya nggak nyaring, sebenarnya kentutnya nggak bau, dia sedang dengan siap siaga untuk menggantikan posisi dia dengan makmum yang paling pantas. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang suksesi demokrasi kepemimpinan kita, Pancasila itu mengatur Pak. Dalam Pancasila ada sila keempat yang ini hari ini menjadi persoalan kebangsaan. Saya kemarin bicara di Lemhanas pada ini, persoalan bangsa ini kita ini akibatnya oleh cara kita menerjemahkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kesimpulannya Pak, ada kata permusyawaratan, ada kata perwakilan. Kenapa Republik kita memilih yang namanya parlemen, yang namanya Dewan Perwakilan? Dewan Perwakilan itu adalah esensi dari representasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Tapi kenapa pas reformasi kita memilih demokrasi liberal? Demokrasi liberal itu bukan demokrasi Pancasila Pak. One man one vote itu bukan demokrasi Pancasila. Punten saya luruskan sebagai dosen sospol Pak. Demokrasi liberal itu Pak, one man one vote, Bapak ngantai kabili suara, terus nyoblos, lalu dihitung siapa suara terbanyak, itu bukan demokrasi Pancasila Pak. Demokrasi Pancasila yang dibangun oleh founding fathers kita dan founding mothers kita menegaskan bahwa cukup dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang direpresentasikan oleh orang-orang yang mampu mewakili kepentingan masyarakat. Makanya kenapa ada parlemen? Tapi kan pasca reformasi kita kok jadi memilih demokrasi langsung? Di saat hari ini partai politik memberikan kesempatan kepada seluruh kadernya untuk mengkampanyekan diri. Tuntun apa kasep-kasep, tuntun apa gelis-gelis. Punten Bapak dan Ibu, kasep lain cek urang, kasep cek batur. Tapi kan faktanya dia pasang baligus gede gambar, beri orang tebau dan orang dipasang jeng milih. Tuh, dapat Tony. Unggah pengen pelajaran itu begitu tadi begitu tadi. Beri orang teh apa aja orang teh kumaha gitu. Nah, maksud saya kalau kita ingin mengembalikan kondisi kebangsaan kita dengan nilai-nilai perjuangan, ayo kembalikan yuk. Mudah-mudahan saja nanti Pak Dedi sebagai Ketua DHD Parlemen Jawa Barat, lalu juga nanti menyampaikan Ketua 1. Ketua 1. Maksudnya nanti disampaikan oleh Pak Dedi Mulyadi begitu sebagai ketua, supaya nanti hal semacam ini disampaikan. Karena begini Bapak dan Ibu, Aristoteles ribuan tahun yang lalu mengatakan sebuah konteks demokrasi apabila dilakukan secara ansih nggak akan pernah berhasil Pak. Itu kata Aristoteles yang menciptakan kata demokrasi. Karena demokrasi yang benar itu harus dikawinkan dengan aristokrasi. Pak, Bu, terang tak aristokrasi itu saham. Aristokrasi teh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Inilah elit-elit masyarakat yang orientasinya khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang memaknai kemuliaan itu dari kebermanfaatan kita buat banyak orang, bukan kebermanfaatan dari orang untuk kita, bukan Pak. Kalau misalkan kita kembalikan itu, maka nilai kejuangan kita baru bisa berjalan. Nah, yang jadi persoalan Bapak dan Ibu, hari ini kita dihadapkan oleh sebuah fenomena yang sangat menarik bahwa generasi kita sedang terpapar itu Pak. Tapi satu hal lucunya bahwa nilai-nilai kebangsaan yang luar biasa luhur di Republik kita ini sekarang diadop Pak. Bapak Ibu tahu yang namanya FTR TFR, Total Fertility Rate. Total Fertility Rate itu adalah angka kelahiran gitu kan di Indonesia Bapak dan Ibu itu kurang dari 2. Jadi total fertility rate itu kelahiran yang muncul itu kurang dari 2. Berarti kalau kurang dari 2 program-program bencana kita gagal dong. Kan mestinya kalau bapak ibu suami istri minimal harus ada 2 generasi yang meneruskan. Sekarang Pak, jangankan 2, 1 pun susah. Malah sekarang muncul fenomena marriage carry dan child free, nikah nggak mau punya anak atau nggak nikah sekalian. Masa iya sih kok ada generasi kita seperti itu Pak? Dan faktanya demikian. Dan ini kalau dibiarkan Pak, maka upaya kita, pemerintah, bangsa, dan kita semua yang masih memiliki kepedulian begitu berat memperjuangkan kondisi itu. Nah, masih ada waktunya? Nggak bisa.
Habis ya? Baik, terakhir dari saya kepada Ibu, bicara semua keluh kesah, bicara tentang apa yang menjadi persoalan kebangsaan kita hari ini, kenapa kita mengambil nilai-nilai kesetiakawanan sosial, saya ingin menegaskan saja kepada Ibu, bahwa hari ini mungkin boleh jadi kita hilang cinta. Oleh karena itu, terakhir dari saya, bukan titik yang menyebabkan terjadinya tinta, tapi tinta yang menyebabkan terjadinya titik. Bukan cantik yang bikin kita jadi cinta, tapi karena cinta semua orang doakan jadi cantik. Jadi bunga mawar, bunga melati, yang lain boleh ditawar. Kejuangan 45 harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.